السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah dan inayahnya lah kita dapat hadir dalam tempat yang sangat mulia ini, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau melihat orang dia terbiasa ke masjid, maka katakanlah ini orang yang beriman, tanda keberimanannya karena dia senang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara fadilahnya adalah fadilah i'tikaf. Kita berhenti sejenak dengan meniatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita meniatkan duduk kita di rumah Allah ini, duduk i'tikaf, sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan kita fadilah keberadaan kita di masjidnya yang sangat mulia. Salawat bering salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda yang menyebutkan, "Ana atqakum billah," saya orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala para sahabat mengatakan, "Saya ingin berpuasa, tidak akan berbuka. Saya ingin bangun malam, tidak mau tidurnya. Saya tidak akan menikah agar bisa khusus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi mengatakan, "Ana atqakum billah," saya orang paling bertakwa kepada Allah. Ana arqudu wa aqumu, kama qala Nabi, saya tidur dan saya bangun. Asum wa uftiru, saya berpuasa dan berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah. Jadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang, karena kita memang harus tidur, kita juga menikah, kita makan dan minum, dan semua itu bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara para sahabat yang dekat dengan Nabi, yang kuat ibadahnya, yang zuhud hidupnya, sederhana dalam kesehariannya, bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Tidak ada orang yang tak kenal namanya. Dikenal oleh ahlul ardi dan dikenal oleh ahlus samai karena dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun sebelum diangkat Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, lahirlah seorang anak bernama Jundub. Jundub yang kemudian laqabnya atau dikenal dengan Abu Dzar karena anaknya namanya Dzar,
laqab ini menjadi dikenang oleh manusia akan ubudiyahnya, akan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala mendengar seorang yang bernama Muhammad yang nun jauh di sana, kepingin sekali dia tahu tentang sosoknya, budi pekertinya, tingkah lakunya, ubudiyahnya, maka beliau katakan kepada saudaranya, irkab hadzal wadi, cobalah kau pergi ke sana, tunggangilah kendaraanmu pergi ke sana, fa'alam li ilma hadzal rajul, nanti kau beritakanlah tentang orang ini yang sering saya mendengarnya, rindu untuk datang padanya, tapi saya ingin tahu siapa orang ini. Berangkatlah adiknya itu untuk melihat siapa sebenarnya yang disebut nama Muhammad itu. Diberitakanlah, Masya Allah, budi pekertinya yang luar biasa, indah, bagus tutur katanya, indah kalau bertemu dengannya, orang senang untuk rindu kepadanya. Maka berangkatlah Abu Zar Al-Ghifari hendak bertemu orang yang dirindukan itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah, salah satu yang memikat dan mengikat manusia dengan baginda sallallahu alaihi wasallam karena indah budi pekertinya. Maka ini yang disebut dengan rahmat Allah yang besar yang Allah anugerahkan kepadanya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Muhammad dengan rahmat Allah, sebab itu, sebab rahmat Allah itulah engkau menjadi orang yang lembut. Jadi kelembutan itu apa? Itu rahmat. Bukan hanya makan minum, bukan hanya kenderaan, tetapi menjadi orang yang lembut itu adalah rahmat Allah. Karena Muhammad, kalau kau kasar hatimu, keras perbuatanmu, orang akan lari daripadamu Muhammad. Jadi Abu Zar datang kepadamu itu adalah rahmat Allah. Jadi jemaah dirahmati Allah, Allah memberitakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam rahmat Allah itu kelembutan. Maka oleh karena itu fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam di antara sifat dan akhlak beliau adalah mudah memaafkan orang lain. Sehingga ada sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya, Allah memerintahkan kepada saya, an a'fu amman zalamak, hendaklah maafkan orang yang bersalahan kepadamu. Memaafkan sangat mudah bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa an u'tiya an man haramak, berikanlah kepada orang yang bakhil kepadamu. Orang bakhil kepadamu, engkau tak boleh bakhil kepadanya. Wa antasila amman qata'ak, menyambungkan hubungan silaturahmi dengan orang memutuskan hubungan silaturahim dengan engkau. Kalau dia bertemu dengan engkau, dia menghindar tak bertemu, engkaulah yang datang kepadanya. Jadi ini adalah sifat dan karakter baginda sallallahu alaihi wasallam. Direkam oleh adiknya. Rekaman ini disampaikan kepada abangnya, kepada Abu Zar Al-Ghifari. Rindu Abu Zar melihat bagaimana sebenarnya budi pekerti baginda sallallahu alaihi wasallam. Pergilah beliau dari kampung Al-Ghifar ini, jauh di sana ke Mekah Al-Mukarramah untuk kerinduannya bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, inilah kelebihan orang yang memiliki budi pekerti yang sangat mulia. Boleh badan terkubur tanah,
budi baik akan dikenang jua. Jadi ini akan dikenal dimanapun dan kapanpun. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesampainya ke sana, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau setelah duduk di Ka'bah bertemulah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau berikan salam, dijawab salam oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendengar ada alunan bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Terpikat beliau mendengarnya. Indah bahasanya, tutur enak didengarnya. Maka kata Abu Dzar, bacakanlah hasil gubahan anda tadi. Ya, beliau tak tahu apa itu. Maka Nabi mengatakan, itu bukanlah syair. Ia bukanlah syair sehingga dapat digubah, tapi dia ada Al-Quran yang mulia. Jadi sekali dengar, tersentuh, terkenang, luar biasa. Diminta Abu Dzar kepada Nabi untuk mengulang kembali. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah mu'jizat Al-Quran, mu'jizat lafaznya sebagaimana juga mu'jizat maknanya. Mendengar sekali Al-Quran itu menjadi sentuhan yang luar biasa kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, ia adalah sebagai obat, dia adalah sebagai rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzil, kami turunkan Al-Quran berangsur-angsur, 22 tahun 2 bulan 23 hari, menjadi apa? Syifa, menjadi obat hati yang gersang, hati yang gundah. Jadi kalau dibacakan Al-Quran akan menambahkan ketenangan dan ketenteraman hatinya. Siapapun, dimanapun, kapanpun kita baca, dia sebagai syifa. Syifa ini dia kata syafa. Syafa penghujung kegundahan ada kebahagiaan. Jadi di penghujung kegundahan kita ada Al-Quran yang menghadirkan obat dan sebagai penawar dalam kehidupan kita. Dan lebih dari itu apa? Warahmatan, rahmat. Karena rahmat datang selalu membawakan kebaikan. Seperti masuk dalam syurga itu rahmat, karena dalamnya sebuah kebaikan, tidak ada kecuali kebaikan itu sendiri. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengar bacaan ini tergugah Abu Dzar Al-Ghifari, yang kemudian Abu Dzar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu setelah masuknya Islam Abu Dzar Al-Ghifari ini, beliau orang yang mengamalkan segala apa yang Allah dan Rasul perintahkan, dan beliau hidupnya seorang yang sangat sederhana. Ucapan beliau direkam, diamalkan oleh manusia, sehingga apabila kita baca kitab sejarah itu pasti ada ungkapan-ungkapan indah yang disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Beberapa untaian hikmah, kata-kata mutiara Abu Dzar Al-Ghifari. Saya kutip dari sebuah tulisan beliau mengatakan, ya ayuhan nasu, wahai manusia, inni bikum nasihun, saya ini ikut juga memberikan nasihat kepada kalian. Jadi kita sama-sama memberikan nasihat kepada orang lain. Inni alaikum syafiqun, saya ini merasa juga belas kasihan kepada sesama kita. Kita saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Inilah kehebatan kita sebagai manusia. Kata beliau, sallu fi dhulmatil laili, salalah engkau di kegelapan malam, li wahsyatil qabri, yang salat malam ini adalah untuk menghadap gemerlapnya kuburan itu. Gelap di malam hari, sinar dengan salat kita. Gelap dalam kuburan, ada cahaya akibat salat kita.
wasumu fid dunya, hendaklah engkau berpuasa dalam dunia ini, karena puasamu dalam dunia ini untuk menghadapi panasnya nanti di mahsyar kelak nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ibadah yang beliau sampaikan, anjuran kepada kita, tetapi lebih beliau sudah mengamalkan ibadah ini. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ungkapan beliau yang sangat indah. Kata beliau, laisa az-zahadatu fid dunya bitahrimil halali. Bukanlah zuhud itu maknanya mengharamkan yang halal, tidak melaksanakan apa yang Allah telah perintahkan kepada kita, makan yang halal, bukan. Wala idha'atal mali, tidak juga menyia-nyiakan harta, bukan itu namanya zuhud. Tapi zuhud adalah walakinna zahadah fid dunya. Makna zuhud itu adalah la takunu fi yadika awsaqa mimma fi yadillah. Janganlah engkau merasa apa yang berada di tanganmu itu lebih engkau percaya dari apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanan di tangan kita belum tentu sampai ke mulut kita, tetapi apa yang ada pada si Allah Subhanahu wa ta'ala pasti dapat kita nikmati. Jadi makna zuhud, yakin kita kepada Allah. Apapun yang kita miliki itu belum tentu menjadi kepemilikan kita. Mungkin dapat kita miliki, belum tentu dapat kita nikmati. Punya nikmat yang Allah berikan, tapi dia tak pernah menikmatinya. Jadi kata beliau, zuhud itu apa? Yakin apa yang ada pada hadapan Allah itu lebih kuat daripada apa yang engkau miliki. Karena yang kau miliki belum tentu dapat engkau nikmati. Kita punya kenderaan 2, tapi yang kita naikkan cuma 1. Kita punya makanan yang sangat variasi warna-warninya, tapi kan tidak semua kita bisa nikmati. Mungkin karena penyakit kita dan sebagainya. Inilah maknanya bahwa tidak semua yang dapat kita miliki, tapi dapat kita nikmati. Ini zuhud, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jemaah rahmatullah, apa lagi zuhud itu? Kata beliau, wa an takuna fi sawabil musibati in usibta biha arghabu minka fiha. Jadi adalah adai kata musibah menimpa engkau, engkaulah orang yang sangat mengharapkan balasan daripadanya, tidak mengeluh karenanya, tapi engkau mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang menimpa engkau, hatta duri yang menusuk engkau, kecuali engkau mengharapkan itu adalah balasan pahala kepadamu. Jadi oleh karena itu, jamaah rahmatillah, hidup ini adalah untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ad-dunya adalah mazra'ah, dunia ini adalah tempat bercocok tanam. Apapun yang kita tanam, mestilah itu yang kita panen. Ma yazra', yazra' ma yahsud. Kita akan panen apa yang kita tanam. Kita tanam apapun dalam dunia ini, insyaallah kita akan panen di yaumul mahsyar kelak nanti. Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun kebaikan yang pernah kita semi, yang pernah kita semai, pasti kita akan melihat kebaikan itu. Dan sedikit apapun ketidakbaikan, kejahatan yang pernah kita buat, itu pun kita akan lihat di yaumul mahsyar kelak nanti. Maka oleh karena itu, jamaah rahmati Allah, ketika orang menerima amal perbuatannya, kitabnya, rekaman Allah kepada kita, maka orang-orang yang tidak berbuat baik itu akan mengatakan, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Jadi ini kitab apa ini?
Kok semua ada apa yang kita pernah ucap, apa yang pernah kita buat, tak ada satu pun yang tertinggal. Jadi itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak luput untuk Allah akan melihat, malaikat akan mencatat, dan manusia akan menyaksikan. Maka Nabi mengatakan, Nabi SAW ketika Allah mengatakan, hai Muhammad, katakanlah kepada manusia, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah hai Muhammad, beramallah kalian, berbuatlah kalian. Allah akan melihat, malaikat akan mencatat, manusia akan menyaksikannya, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Jadi dikembalikan ini disebut dengan fi'il majhul, rela atau terpaksa, senang atau bahagia, akan dikembalikan kepada siapa? Kepada zat yang tahu akan yang gaib dan tahu pula yang nyata. Lalu Allah akan memberitakan kepada kalian apa-apa yang pernah kalian kerjakan. Jadi inilah Abu Dzar Al-Ghifari dengan segala kesederhanaan hidupnya, tapi orang yang kaya amal ibadahnya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar Al-Ghifari sosok yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ungkapkan itu. Nabi ungkapkan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inni araka dha'ifa, aku melihat engkau orang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, aku cinta bagimu apa yang aku cinta untuk diriku. Jadi begitulah dekatnya Abu Dzar dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, apa di antaranya di ujung apa nasihat beliau adalah, wala tuwalliyanna mal yatim, wahai Abu Dzar, janganlah engkau mengelola harta anak yatim. Khawatirkan engkau nanti apa? Nabi sayang kalau engkau tak dapat untuk membinanya dengan baik, mengusahakannya dengan baik, hingga menyia-nyiakan anak yatim itu. Jadi begitulah Nabi ingatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari agar beliau dapat fokus dalam ibadahnya, tidak tersia-siakan waktunya. Pesan-pesan Nabi SAW ini selalu diamalkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, sehingga termasuk salah satu hadis mungkin yang sering kita bacakan, hadis tentang bagaimana orang kalau selesai ibadah salatnya, Nabi perintahkan tukabbirullaha dubura kulli salatin, engkau mengucapkan Allahu Akbar setiap kali selesai salat, 33 kali. Wa tahmiduhu 33, kemudian mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Wa tusabbihuhu 33, engkau bertasbih subhanallah 33 kali. Wa tukhtimuha, lalu engkau sudahi, engkau tutup ucapan itu bagaimana? Subhanallah, subhanallah, kan dah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar, kan 33 kali. Bagaimana engkau tutup itu? Tutuplah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jamaah rahmati Allah, Abu Dzar Al-Ghifari sosok yang menunjukkan contoh kehidupan yang tidak pernah waktu tersia-siakan. Pada usia 32 tahun beliau pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa segudang amal ibadahnya, tidak pernah beliau sia-siakan waktunya. Orang yang dicintai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beliau menghilangkan kesempatan hidup ini kecuali beliau selalu dekat dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala, dan beliau orang yang sosok dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, orang yang dekat dengan Allah, dengan Rasul, mestilah dekat dengan Allah. Ittabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikutilah aku, maka Allah akan cinta padamu. Jadi menggapai cinta Allah macam mana? Dengan ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu, di sela-sela keseharian kita, waktu-waktu yang senggang kita berzikir kepada Allah, kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi kelak hari kiamat juga ingat kepada kita. Oh, ini pernah berselawat kepada saya. Nabi ingat kepada kita karena kita sering pula berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmati Allah, Nabi kan pernah mengatakan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Rindu kepada saudara-saudaraku. Lalu para sahabat mengatakan, alasna ikhwaniki ya Rasulullah. Ikhwanu, bukanlah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasulullah. Bukan, kalian ini adalah sahabat saya. Adapun saudara-saudara saya itu adalah orang yang tak pernah melihat saya, tapi mereka beriman kepada saya. Jamaah yang dirahmati Allah, kerinduan Nabi ini tentu menghadirkan kerinduan kita. Harusnya sebagaimana Nabi rindu kepada kita, begitu juga kita rindu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Hanya kepada Allah kita berserah diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.